making disciples, transforming lives. Shalom semua, apakah saudara kangen sama saya? Sudah lama saya tidak khotbah di sini karena saya memang harus lebih banyak standby di Gandaria City. Tetapi Anda selalu ada di hati saya, selalu saya doakan, saya pantau. Sekalipun Anda berkurang setelah pisah dengan Puri dan Pluit, tapi saya berdoa di hari-hari ke depan, saudara betul-betul bertumbuh, CG-CG kita akan bermultiplikasi. Karena di wilayah ini masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Saya berdoa Tuhan terus memakai gereja kita. Amin saudara. Sepanjang hari ini, karena ini khusus di bulan ini adalah momentum CG Fun, saya khusus berkhotbah tentang kitab Kejadian. Ini adalah khotbah saya yang lahir dari renungan saya atau saat teduh saya, pembacaan Alkitab saya, kebetulan balik ke kitab Kejadian. Saudara, dan saya nggak bisa khotbahkan semua kitab Kejadian, tapi per ibadah itu satu perikop, ibadah 1 Kejadian 1, ibadah 2 Kejadian 2, dan seterusnya. Dan sekarang adalah ibadah ke-6, saya berikan judul, hidup yang Allah sebut sebagai berbeda. Saya berharap Anda bisa dengarkan semua, walaupun masing-masing pembukaannya mirip-mirip, tapi kontennya beda-beda. Ini akan memperlengkapi Anda juga sekaligus, saudara, ini akan menolong Anda bersaat teduh, mengerti kurang lebih apa sih yang Tuhan bicarakan di dalam kitab Kejadian. Tapi untuk mengawalinya, kitab Kejadian itu penting saudara. Karena dari situlah kita mendapatkan pewahyuan tentang penciptaan. Bahwa adanya Tuhan. Bahwa dunia ini, bumi ini bukan terjadi karena Big Bang atau ledakan besar. Alam semesta yang demikian rupa teratur ini, kata firman itu ditopang oleh firman Allah. Bayangkan, saudara, alam semesta ini teratur, benda-benda di langit itu teratur bisa menjadi penanda waktu bagi kita. Penanda musim, ada 24 jam penuh sehari. Semuanya teratur sudah ribuan tahun, saudara. Tidak mungkinlah alam semesta ini terjadi karena ledakan. Itu sama bodohnya seperti Anda percaya kalau kita tanam bom di sini, lalu kita ledakan, setelah meledak tiba-tiba muncul sebuah mobil yang indah. Atau sebuah pesawat terbang yang tersistem dengan baik. Atau kita meledakkan sesuatu tiba-tiba muncul rumah yang indah atau mall. Tidak mungkin. Rumah itu bisa ada, pesawat bisa ada karena ada yang merancangnya. Tidak mungkin karena random ledakan tiba-tiba muncul sesuatu teratur in order. Itu pasti ada perancangnya di belakangnya. Saudara, makanya kitab Kejadian itu adalah mewahyukan bagaimana dunia itu ada. Di dalam Kejadian juga, saudara, kita bisa tahu origin kita. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berkata kepada air. Saudara, ketika Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika Tuhan ciptakan burung-burung di udara, benda-benda di langit, Tuhan berkata kepada langit, kepada cakrawala. Saudara, seolah-olah itu menunjukkan dari mana itu berasal. Binatang berasal dari bumi, tumbuhan dari tanah. Seolah-olah kalau dicabut dari situ, tanaman akan mati. Kalau ikan dicabut dari air, ikan akan mati. Tapi begitu sampai ke manusia, Tuhan gak lagi berkata kepada ciptaan yang ada. Tapi Tuhan berkata kepada dirinya, hendaklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Berarti kita ini diambil dari esensi Allah sendiri. Tuhan membentuk dari tanah liat, lalu dia menghembusi dengan rohnya sendiri, dengan kehidupan, sehingga muncul manusia. Berarti kita ini bersumber dari Tuhan sendiri. Kita ini bukan daripada evolusi daripada monyet. Saudara, dari situlah bayangkan kalau manusia tidak memiliki firman. Manusia akan hidup di dalam kegelapan. Manusia akan mereka-reka dunia itu bagaimana jadinya. Manusia akan percaya bahwa kita berasal dari monyet yang berevolusi. No, kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Katakan amin. Dan diciptakannya laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya di tengah-tengah. Saudara, itu sudah jelas. Puji Tuhan. Bahkan di dalam gender fisiknya pun cuma ada dua.
Nggak ada bermacam-macam gender, cuman ada dua. Firman Allah lah yang mewahyukannya, semua tercatat dalam kitab Kejadian. Kejadian 1, Kejadian 2, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, ditaruhnya di Taman Eden. Untuk apa di Taman Eden? Lalu manusia jatuh, lalu Tuhan memulihkan. Jadi apa artinya Tuhan memulihkan Eden dalam kehidupan kita? Yaitu Tuhan memulihkan seperti rancangan awal. Saudara, di dalam Taman Eden itu ada apa? Itu saya jelaskan di khotbah saya berseri. Sampai Kejadian 3, 4, 5 dan masuk kebaktian 6 ini. Saudara, kita akan baca dari Kejadian pasal 6. Saya memberikan judul, hidup yang Tuhan katakan sebagai berbeda. Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda, katakan amin. Hari ini kita akan belajar dari Nuh. Siapakah Nuh? Untuk memberikan background saja. Saudara, Adam dan Hawa, setelah kejatuhan, Adam dan Hawa memiliki dua anak. Satu namanya Kain, satu namanya Habel. Dua orang ini punya jalur berbeda. Pada zaman itu manusia belum diperintahkan untuk makan daging. Manusia sebelum air bah itu makan tumbuh-tumbuhan. Kain punya profesi sebagai petani. Karena orang itu hidup daripada tumbuh-tumbuhan, dia bisa berjual beli. Tapi yang mengherankan, Habel, secara singkat saya jelaskan, Habel itu peternak. Pada zaman itu gak ada orang makan daging. Jadi Habel ini rupa-rupanya dia berternak khusus untuk menyediakan korban untuk penyembahan. Dari sini kita bisa lihat jalurnya berbeda. Habel itu mencari hati Tuhan, itulah sebabnya Habel persembahannya diterima, Kain ditolak. Ada 5 alasan mengapa Habel persembahannya diterima. Saya bagikan itu di ibadah ke sekarang 6:4. Anda bisa dengarkan. Tapi long story short, saudara, Habel dibunuh karena Kain itu iri hati. Saudara, dan kalau Anda lihat keturunan Kain semuanya jahat-jahat. Saudara, dari Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, Kain membunuh, berkembang. Lalu Lamek keturunan Kain bukan hanya membunuh. Saudara, kalau Kain itu iri hati lalu membunuh, kali ini Lamek berkata, kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, aku dibalaskan 77 kali lipat. Sambil berbangga. Saudara, dengan kata lain, dosa itu sudah beranak pinak. Dan di zaman Lameklah ada yang namanya poligami. Saudara, dia punya istri 2. Lalu melahirkan keturunan-keturunan berikutnya, semuanya ujungnya mereka jahat. Tapi beda, setelah Habel mati, saudara, Adam dan Hawa punya anak namanya Set yang menggantikan Habel. Kata Set sendiri itu adalah pengganti artinya. Set itu punya anak namanya Enos. Untuk pertama kalinya Enos menyebut nama Yahweh atau YHWH. Jadi ternyata keturunan Set itu jalurnya beda. Dari keturunan Set itu adalah generasi yang menyembah Tuhan. Generasi yang mencari Tuhan. Dari generasi itu muncul Henok. Di ibadah sebelumnya saya khotbahkan tentang Henok. Saudara, ada silsilah dari Adam sampai Nuh. Saudara, semuanya hidupnya ratusan tahun tapi selalu diakhiri lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Tapi beda dengan Henok. Henok itu bergaul dengan Tuhan. Ada sesuatu, dia mendapatkan sebuah pewahyuan mengapa hidupnya berbeda. Itu saya khotbahkan di ibadah kelima. Saudara, dia diangkat dan tidak mengalami kematian. Lalu setelah itu, setelah Henok, muncul seseorang yang bernama Nuh. Itu semua garis keturunan Set. Saudara, lalu Tuhan berkata kepada Nuh, mari kita baca saudara ya. Kita baca Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca ayat pertama. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara anak-anak perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sampai sini dulu saya jelaskan. Siapakah anak-anak Allah di sini?
Siapakah anak-anak manusia di sini? Saudara, anak-anak Allah di sini adalah keturunan Set, generasi yang menyembah. Anak-anak manusia itulah keturunan dari Kain. Mereka semua jahat. Singkat cerita, ketika manusia itu tambah banyak, berkawin campurlah anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Saudara, lalu apa yang terjadi? Saudara, ternyata kondisi kehidupan manusia tambah bobrok. Dikatakan begini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara harus tahu, rata-rata umurnya, mereka itu umurnya 900 tahun, 800 tahun. Tapi semenjak roh Allah dikatakan diambil, tidak lagi bisa bersama-sama dengan mereka, karena manusia itu jahat. Selama ini roh Allah tinggal di dalam diri mereka, sekalipun mereka itu sudah jatuh dalam dosa. Selama ini, saudara, selama Roh Kudus itu ada di dalam mereka, umur mereka panjang. Jadi sebetulnya ayat ini punya dua arti. Arti yang pertama adalah Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri mereka itu bit and bridle. Itu menjadi kekang suci dalam diri mereka. Roh Kudus itu yang terus menuntun, mengoreksi, membimbing orang-orang supaya mereka tidak hidup di dalam kedagingan. Roh Kudus itulah yang bergulat di dalam hati mereka. Tapi rupa-rupanya manusia lebih memilih kedagingan. Manusia lebih memilih hidup di dalam dagingnya. Sehingga singkat cerita, roh Allah gak bisa tinggal bersama dengan manusia. Roh Allah mundur. Lalu disitulah umur manusia jadi pendek. Tapi pengertian kedua, pewahyuan kedua, sebetulnya itu adalah peringatan kepada manusia. Ketika Tuhan berfirman, rohku akan diambil dan umur manusia tinggal 120 tahun saja. Itu adalah sebuah masa tenggang untuk manusia bertobat. Karena sejak Nuh mendapatkan perintah untuk membangun bahtera, sampai air bah itu datang kurang lebih ada 120 tahun genap. Jadi itu adalah sebetulnya sebuah pewahyuan kepada manusia untuk bertobat, dikasih masa tenggang 120 tahun. Kalau mereka bertobat, air bah itu mungkin tidak akan datang. Tapi rupa-rupanya, saudara, namanya daging adalah daging. Saudara, coba kita baca ayat berikutnya. Dikatakan begini, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Muncul yang namanya, menurut tradisi namanya Nephilim. Karena kawin campurnya anak-anak Allah dengan anak-anak manusia menghasilkan generasi raksasa. Saudara, mereka itu jahatnya bukan main. Bapak Ibu, sekarang now you know kenapa Tuhan di dalam kasih karunia-Nya wipe out. Saudara, karena bisa jadi saya coba bayangkan, mungkin mereka itu seperti monster. Belum lagi ada binatang-binatang buas yang kita nggak tahu, nggak pernah kenal di zaman sekarang. Saudara, karena yang di-preserve itu yang singa, yang hari ini kita lihat itulah yang masuk bahtera. Tapi nggak semua binatang itu masuk di dalam bahtera. Bisa jadi ada binatang-binatang yang sangat buas pada zaman itu. Saudara, dan manusianya, jenis manusianya, itu ada orang-orang gagah perkasa dinamakan. Mereka kata gagah perkasa di situ, kalau Anda baca di dalam kejadian berikutnya, muncul setelah Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Saudara, keturunan yang melahirkan Yesus, Abraham dan lain sebagainya itu dari Sem. Itulah yang melahirkan orang Ibrani. Sementara Ham itu dikutuk jadi orang Kanaan. Antara Ham atau Yafet itu muncul Nimrod. Nimrod itulah yang dikatakan orang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kata gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dulu saya bingung ini artinya apa, tapi setelah menilik bahasa aslinya, ternyata artinya itu gagah perkasa menentang Tuhan. Melawan Tuhan. Nimrod itulah yang membangun Babel. Yang ujungnya generasi berikutnya membangun menara Babel, yang tingginya sampai ke langit sebagai bentuk pemberontakan kepada Tuhan sejak air bah datang. Jadi dengan kata lain, kalau air bah datang lagi, kita sudah bangun menara sampai langit, kita gak bakal mati.
Jadi menara itu simbol daripada menentang Tuhan. Nah, Nimrod itu dikatakan gagah perkasa. Saya nggak mau menghubungkan apa arti gagah perkasa di sini. Bisa jadi karena melihat kondisi mereka begitu berdosa, melihat tipikal orang-orang pada zaman itu mentertawakan Nuh, saya merasa bahwa gagah perkasa di sini itu artinya mereka itu bukan lembut di hadapan Tuhan, tapi mereka gagah perkasa menentang Tuhan. Saudara, jadi saudara, kita bisa tahu, saudara, itulah jenis orang-orang pada zaman Nuh hidup. Di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam hikmat dan kasih-Nya, Tuhan pasti punya alasan mengapa Tuhan kirim air bah. Tapi alasan yang pasti itu di ayat berikutnya. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, katakan menyesallah Tuhan. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kata menyesal di sini bukan regret. Seolah-olah Tuhan itu melakukan sesuatu lalu dia membuat kesalahan, aduh menyesal gua gitu. Bukan. Menyesal di sini itu sorry. Menyesal di sini itu seperti I'm sorry for your loss. Aku berduka atas pengalamanmu karena engkau kehilangan orang yang Anda kasihi kalau kita ke rumah duka. Menyesal di sini artinya hatinya itu pedih. Hatinya begitu berduka. Lalu dikatakan berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi perhatikan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapakah Nuh? Nuh adalah seseorang yang hidup berbeda dengan angkatan sejamannya. Nuh adalah garis keturunan daripada Set yang punya jalur hidup berbeda. Saudara, Nuh ini, saudara, hidupnya berbeda dibanding dengan angkatan sejamannya. Dia itu stands out, dia itu menonjol, bukan karena apa-apa, tapi karena hidupnya berbeda. Saudara, kita orang Kristen sebetulnya punya panggilan yang sama. Kita ini harus dipisahkan dari dunia. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Katakan amin. Kita ini harus hidup berbeda. Itulah sebabnya kita harus mengganti cara kita berpikir. Harus mengalami metanoia. Tidak boleh konform dan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita berubah oleh karena pembaharuan budi kita. Katakan amin. Kitalah yang akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dari kemuliaan satu ke kemuliaan berikutnya. Maksudnya apa? Kata kemuliaan di sini bukan ada sinarnya, bukan. Tapi ada karakter Kristus yang terpantul lewat hidup kita. Semenjak Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Saudara, itu adalah pelayanan yang lebih mulia daripada pelayanan Musa. Kalau Tuhan di dalam pelayanan hukum Taurat, loh batu yang menghasilkan kematian itu begitu mulia. Musa waktu turun bawa 2 loh batu, wajahnya bersinar. Betapa lebihnya pelayanan Roh Kudus. Kita ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dari kemuliaan satu. Kita diubahkan dari kemuliaan satu ke kemuliaan berikutnya. 2 Korintus berkata. Maksudnya apa? Apakah kita bercahaya seperti Musa? Bukan. Saudara, kemuliaan itu adalah kita mencerminkan karakter Kristus. Katakan amin. Nah, harusnya orang Kristen hidup berbeda. Kita harusnya stands out. Kita nggak boleh menjadi sama dengan dunia. Nah, itulah sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang disebut Allah berbeda. Kita mau belajar daripada Nuh. Saudara, apa yang dilakukan Nuh? Paling tidak saudara, saya punya 4 poin sederhana. Apa yang menyebabkan Nuh itu berbeda? Coba kita munculkan poin pertama, saudara. Ini hikmat yang saya coba berikan kepada saudara. Taat dan lakukan apa yang Anda sudah tahu, apa yang Anda sudah mengerti, dan atau yang memang seharusnya Anda lakukan. Tahukah saudara, siapa kita itu ditentukan daripada pilihan-pilihan kita. Ada kuasa di dalam keputusan atau pilihan kita. Katakan amin.
Kalau Anda itu mau hidup berbeda, maka Anda harus mengambil keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Karena pilihan Anda itu berkuasa. Siapa Anda hari ini, itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan Anda di masa lalu. Kalau hari ini Anda nggak suka menjadi seperti apa Anda sekarang, Anda coba lihat, itu adalah akibat daripada pilihan-pilihan buruk yang Anda lakukan di masa lalu. Kalau Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah mengubah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan Anda. Katakan amin. Apa yang luar biasa daripada pilihan kita? Ternyata kita ini punya kuasa untuk memilih. Dan pilihan-pilihan yang kita putuskan, itu akan menentukan masa depan seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekaligus itu akan mencetak masa lalu seperti apa yang Anda mau ingat. Itu semua tergantung daripada pilihan-pilihan Anda. Kalau Anda mau hidup berbeda seperti Nuh, saudara, yang pertama yang perlu Anda lakukan, Anda harus tahu bagaimana mengambil pilihan-pilihan yang benar. Caranya bagaimana? Pertama, saudara, gak usah muluk-muluk, tidak usah nunggu ada pewahyuan besar. Hari ini kalau Anda mau hidup berbeda di zaman ini, lakukan apa saja yang Anda sudah tahu untuk lakukan, yang Anda sudah ngerti untuk lakukan, dan lakukan apa saja yang sudah seharusnya Anda lakukan. Katakan amin. Lakukan. Itulah sebabnya di ayat berikutnya dikatakan begini, coba kita baca sama-sama ayat 9, judulnya riwayat Nuh, Kejadian pasal 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sudah jelas, Nuh itu mengambil pilihan-pilihan yang berbeda dengan orang-orang sezamannya. Dia itu melawan arus. Bagaimana aplikasi praktisnya dalam kehidupan kita? Saudara nggak usah muluk-muluk dulu. Lakukan dulu apa yang Anda tahu harus dilakukan. Lakukan dulu apa yang sudah mengerti untuk Anda lakukan. Lakukan apa saja yang memang sudah seharusnya Anda lakukan. Maksudnya bagaimana, saudara? Kalau Anda tahu bahwa doa itu penting, berdoalah. Kalau Anda tahu bahwa baca Alkitab itu penting dan itu sumber pertumbuhan saudara, bacalah Alkitab. Kalau Anda tahu ke gereja dan CG atau pemuridan, itu sangat penting untuk membangun kehidupan orang percaya di akhir zaman. Karena Alkitab berkata, di akhir zaman akan muncul pemurtatan. Dan di akhir zaman kitab Ibrani berkata, janganlah engkau lupa, janganlah engkau lalai. Untuk apa saudara? Beribadah, mengikuti ibadah atau pertemuan-pertemuan yang seperti dibiasakan banyak orang dan semakin giatlah engkau melakukannya menjelang hari Tuhan. Sederhana, apa saja yang Anda tahu untuk Anda lakukan, lakukan. Nggak mungkin Anda bisa lakukan perkara besar, perkara mustahil, sementara perkara yang sederhana yang Anda tahu harus lakukan, Anda nggak lakukan. Nggak mungkin Anda mau berkata, aku mau sekuat Nuh, membangun pekerjaan Tuhan walaupun diejek. Sementara Anda tahu Anda harus ke gereja, Anda tahu Anda harus ke CG, Anda tahu Anda harus baca Alkitab, Anda tahu Anda harus berdoa, Anda tahu Anda harus taat persepuluhan, Anda tahu Anda harus lakukan itu semua, tapi Anda tidak pernah mau lakukan. Paulus berkata seperti ini, saya bacakan ya sebuah ayat, saudara, Filipi 3 ayat 16. Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Apa maksudnya? Setiap orang itu punya pengertian yang berbeda-beda. Ada yang kerohaniannya sudah sekian, ada yang baru sekian. Kita sekarang ini berkumpul, tiap tingkat pengertian dan kedewasaan kita berbeda-beda. Tapi Paulus berkata, baiklah kita lanjutkan perjalanan rohani kita
sesuai dengan tingkat pengertian yang sudah kita tempuh. Katakan amin. Jadi sebetulnya Paulus itu cuma berkata simple. Lakukan apa saja yang hari ini kamu tahu harus lakukan. Di level manapun Anda berada. Katakan amin. Putuskan itu, lanjutkan itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena pertumbuhan itu gak instan. Pertumbuhan itu selangkah demi selangkah. Intinya apa? Kamu nyampe di mana? Lanjutkan. Kamu nyampe di kilometer baru 10, gak apa-apa, lanjutkan. Mungkin ada yang sudah 50, jangan puas, lanjutkan. Katakan amin. Dari apa yang Anda mengerti, tingkat pengertian apapun yang Anda ngerti dan Anda tahu di titik itulah, lakukan, lanjutkan. Halo amin, jangan berhenti. Bapak Ibu, jadi gak mungkin Anda berkata, Tuhan bahwa aku dalam pemakaian yang besar, jadikan aku raksasa iman, sementara hal-hal sederhana yang Anda tahu Anda harus lakukan, Anda tidak pernah lakukan. Bapak Ibu, kalau Anda ingin intim dengan Tuhan, kalau Anda ingin punya persekutuan yang hidup dengan Allah, yang solid, itu butuh langkah konkret. Tidak cukup punya kerinduan atau punya niat. Katakan amin. Saudara harus melakukan sesuatu. Karena untuk menjauh dari Tuhan, cukup tidak lakukan apa-apa, Anda akan drifting, Anda akan menjauh. Tapi kalau Anda mau melawan arus, sementara semua orang-orang dunia ini gak ada yang peduli sama Tuhan, arus dunia ini akan selalu menjauhkanmu daripada Tuhan. Anda harus do something, katakan amin. Kalau Anda mau dekat sama Tuhan, gak cukup sebatas punya niat atau punya kerinduan. Anda harus putuskan, lakukan sesuatu. Dimulai dari mana? Pulang dari tempat ini. Aku mau baca satu perikop, barang cuma 20 menit, setengah jam. Aku mau berdoa sungguh-sungguh. Dimulai dari yang kecil, mulai lagi lakukan. Katakan amin. Besok juga sama, nambah lagi satu perikop. Besok lagi sama. Saya sebetulnya berencana untuk habiskan satu Alkitab ini 3 bulan. Ternyata kagak bisa. Kenapa? Satu ayat kejadian, satu pasal kejadian itu bisa 1,5 jam saya otak-atik sendiri. Dulu saya bisa cepat. Kalau 3 bulan saya selesaikan, misalnya Januari ini saya selesai. Saudara, misalnya katakan dari bulan Oktober, maka saya tiap hari harus baca kurang lebih 12-14 pasal. Saya sudah coba saudara. Itu saya terakhir itu hampir menghabiskan waktu 6 jam itu baru cuma 5 pasal. Lah sementara saya juga kerjaannya banyak. Tapi gak apa-apa, gak harus paksa. Yang penting setiap hari rutin, katakan amin. Awal-awal memang mungkin itu gak enak. Gak apa-apa saudara, jangan terintimidasi dengan banyaknya pasal atau dikitnya pasal. Yang penting Anda rutin, setengah jam, tapi rutin selama seminggu. Lakukan itu, nanti lama-lama yang awalnya itu beban, sekarang jadi delight, jadi kesukaan. Aim konsistensi. Anda harus targetkan yang namanya konsistensi. Katakan amin. You have to do something. Anda harus memutuskan melakukan sesuatu yang Anda tahu Anda harus lakukan. Gampangannya contoh sederhana begini. Anda pulang ke rumah, ada sandal yang seharusnya di rak, tapi gak ada di rak. Nah Anda tahu Anda harus ambil sandal itu, taruh di rak. Kalau Anda tahu itu harus ditaruh di rak, lakukan. Itu cara melatih Anda itu hidup berbeda di zaman ini. Katakan amin. Pulang dari tempat ini, misalnya ada jemaat di sini habis nangis-nangis di jamaah Tuhan, tisunya ditaruh di kursi. Anda ngelihat apa yang Anda lakukan? Seharusnya Anda ambil, Anda bantu buang di sampah. Oh kalau saya tonjok orangnya, loh jangan. Kalau Anda tahu bahwa itu harus Anda lakukan, lakukan aja. Lakukan apa yang Anda tahu yang Anda tahu harus lakukan. Sesimpel itu. Katakan amin. Kalau Anda tahu Anda harus persepuluhan, lakukan.
Kalau Anda tahu Anda itu harus jangkau jiwa di bulan Cigevan ini, lakukan. Taati apapun yang Anda tahu, Anda mengerti atau sudah seharusnya Anda lakukan. Dengan Anda lakukan itu tanpa sadar, saudara, hidupmu akan berbeda dengan orang dunia. Katakan amin. Yang kedua, munculkan saudara. Yang kedua, ternyata ambil keputusan yang benar sebelum godaan atau tekanan dunia datang. Jadi rupa-rupanya kalimat inilah riwayat Nuh. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Jadi sebelum Nuh itu ditertawakan, saya bacakan ya ayatnya, coba kita buka sama-sama di dalam saya lupa catat. Di dalam perjanjian baru, kitab 1 atau 2 Petrus, saya lupa. Di situ dikatakan akan tampil pengejek-pengejek di akhir zaman. Saudara, dan mereka-mereka ini, saudara, kita tahu bahwa itu dihubungkan dengan mereka-mereka yang tidak taat. Pada zaman Nuh, mereka itulah yang mengolok-ngolok. Dan Nuh itu dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Bolehkah bantu saya cari kata pemberita kebenaran atau Nuh itu kalau nggak salah ayatnya di 1 atau 2 Petrus. Ternyata Nuh, sebelum Nuh itu bisa berkhotbah, sebelum Nuh itu bangun bahtera, lalu dia itu diejek, ditertawakan. Dianggap, mungkin saya bayangkan dianggap sebagai orang aneh, dianggap sebagai orang gila. Mana mungkin membangun di tempat di mana ini bukan musim hujan, nggak ada hujan. Apalagi membangun di tempat dataran tinggi, emangnya ada apa? Dan waktunya itu 120 tahun loh, bayangkan saudara. Tapi Nuh itu bisa konsisten taat karena khotbahnya Nuh itu bukan hanya di kata-kata tapi di perbuatan. Setiap kali dia memakukan sesuatu di bahtera yang dia bangun, perbuatannya itu seperti berbicara kepada orang sejamannya. Bahwa Tuhan memberikan masa tenggang. Dan masa tenggang pertobatan itu, kasih karunia itu ada limitnya. Bertobatlah. Sekalipun firman Tuhan di perjanjian baru, Tuhan itu sabar. Sekalipun banyak orang menganggapnya itu sebagai sesuatu yang kelalaian. Tapi kesabaran Tuhan itu adalah memberikan kesempatan untuk orang-orang berdosa bertobat. Sebab Tuhan tidak mau satu pun binasa. Katakan amin. Bapak Ibu, sebelum Nuh itu ada mengalami pencobaan, sebelum Nuh itu diketawain, dianggap orang gila. Jauh sebelum itu, ambil keputusan untuk jadi orang benar dan hidup tidak bercelah. Katakan amin. Jangan pernah menunggu, nanti tunggu kalau aku sudah di hadapan godaan, baru aku akan memutuskan sesuatu yang benar. No. Kalau Anda tunggu, nanti tunggu aku ada di dalam pencobaan, ada di tengah-tengah peperangan rohani, di tengah-tengah godaan. Baru aku memutuskan, it's too late. Karena apa? Karena di titik itu Anda pasti akan lemah. Anda pasti akan jatuh di dalam godaan. Anda pasti akan kalah dengan daging. Itulah sebabnya, jauh sebelum Anda berada di dalam peperangan, jauh sebelum Anda diperhadapkan antara pilih Yesus atau pilih jodoh yang bukan anak Tuhan tapi dia ganteng atau dia cantik. Sebelum Anda diperhadapkan itu, Anda ambil keputusan. Aku mau hidup benar, aku mau punya pasangan yang benar. Aku mau ambil keputusan, I make up my mind. Bahwa aku mau hidup suci. Katakan amin. Sebelum Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel diperhadapkan kepada dapur api. Mereka jauh sebelumnya mereka sudah ambil keputusan untuk tidak makan makanan yang habis bekas persembahan berhala. Sebelum taruhannya nyawa, mereka dari dulu mereka sudah memutuskan
dari hal kecil-kecil. Katakan amin. Makanya kalau Anda masih mahasiswa, nggak usahlah saudara keluar-keluar anti korupsi kalau Anda masih titip absen. Maaf ya. Nggak tahu zaman sekarang apakah masih ada titip absen. Nggak usah anti korupsi, nggak usah. Kalau hari ini Anda titip absen aja masih nggak bisa menang. Kenapa? Kalau Anda nggak jujur sama hal kecil, nanti sama hal besar pasti juga jatuh. Kalau Anda nggak tahan sama godaan yang namanya titip absen, nanti waktu Anda jadi pejabat, Pastor Puji, saya anti suap. Saya dikasih 10 juta, saya tolak. 20 juta, saya tolak. Ya kalau 20 M, nggak kuat nolak. 20 M, kenapa? Titip absen aja nggak bisa nolak. Itulah sebabnya kenapa banyak orang, saudara, koar-koar, kejujuran, anti korupsi, begitu jadi pejabat. Loh kok sama? Loh kok sami mawon? Kenapa saudara? Karena mereka tidak ambil keputusan jauh sebelum mereka itu ada di dalam peperangan. Sebetulnya itulah yang tidak dilakukan oleh Simson. Simson itu main-main sama yang namanya Delilah. Simson gak tegas dari awal. Dia pikir dia kuat. Tapi yang namanya Delilah itu ilmu manipulasinya tingkat tinggi. Direngek-rengek setiap hari, namanya hati ditetesin walaupun itu raksasa kuat. Direngek-rengek, Alkitab berkata hatinya Simson itu gak kuat seperti mau mati rasanya. Dengar rayuannya Delilah. Sehingga dari awal, kekuatanku itu asalnya dari ini. Kalau aku diikat pakai jenis tali tertentu, aku akan lemah dan sebagainya. Sampai ujungnya karena direngek-rengek terus. Akhirnya dia gak tahan hatinya, dia bocorkan rahasianya adalah, aku ini punya kaul kenasiran. Tinggal satu yang belum dilanggar kenasirannya dia. Dia minum alkohol, iya. Dia main perempuan. Di ujungnya itu dia bertobat saudara. Di ujungnya dia bertobat. Dia berseru kepada Tuhan. Dia minta ampun. Dan dia mendapatkan kekuatannya kembali, tapi dia mati di dalamnya. Tapi yang mati dibunuh waktu dia menjelang kematiannya jauh lebih banyak dari waktu dia hidup. Ini cerita yang tragis sebetulnya. Itulah efek daripada Simson tidak pernah memutuskan dari sejak awal. Beda dengan Yusuf. Sebelum dia digoda itu istri Potifar itu, maaf ya, itu Miss Universe pada zaman sekarang. Itu bukan, jangan dipikir ini itu sudah, maaf tidak menyinggung siapapun. Ini bukan oma-oma yang gak pernah dandan, bau dapur, cuman pakai pakaian rumah, sanggulan gini, lalu baunya bau terasi. Tidak. Ini itu perawatan, ini itu cantiknya bukan main, ini itu Miss Universe. Digoda. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf sama sekali tidak entertain. Yusuf tidak ngajak ngobrol 2 menit ya, enggak. Yusuf tanggalkan jubahnya, dia lari, katakan lari. Dia itu sudah terlatih mengambil keputusan dari sejak awal untuk hidup di dalam integritas. Kalau Anda gak pernah ambil keputusan, begitu istri Potifar di hadapan saudara, gak mungkin Anda kuat. Jangan saudara tunggu Anda berada di dalam pencobaan besar, baru Anda ambil keputusan, Anda gak bakal kuat. Ambil keputusan itu sekarang. Katakan amin. Hidupi tiap hari. Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Tenang Pastor Puji. Saya akan berdoa. Enggak. Alkitab katakan jurusnya cuma satu, lari. Saya akan berbahasa roh Pastor Puji. Jatuh. Saudara. Saya merem sambil berbahasa roh. Pasti jatuh juga. Satu-satunya jurus adalah lari. Tengok kanan kiri katakan lari. Amin saudara. Next, poin ketiga.
Gunakan firman Tuhan sebagai panduan dalam hidup Anda kalau Anda mau hidup berbeda. Coba kita baca ayatnya, saudara. Ayat yang berikutnya setelah ayat 9, coba munculkan. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Coba lingkari ayat 13 dikatakan berfirmanlah Allah kepada Nuh. Lalu detail apa yang dilakukan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Sampai spesifik kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Boleh nggak ngelos aja nggak usah petak-petak? Nggak bisa. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya. Jadi panjangnya spesifik. 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya spesifik. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk dan semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, jenis binatang melata di muka bumi, semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat berikutnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, kalau Anda mau hidup berbeda, Anda mau belajar untuk mengambil keputusan yang berbeda, saudara perlu cari panduan dari manual booknya. Katakan amin. Sebab Alkitab berkata, semua inspirasi, semua tulisan yang diilhamkan atau diinspirasikan oleh Tuhan, itu bermanfaat untuk mengubah perilaku. Katakan amin. Itu bermanfaat untuk mendidik, itu bermanfaat untuk menegur kita, memperbaiki kelakuan, menasihati kita. Jadi kalau Anda mau hidup berbeda, pastikan Anda hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dimulai dari pertama, mindset Anda berubah, cara berpikir Anda berubah. Katakan amin. Anda harus memandang kehidupan berbeda dengan orang dunia memandang kehidupan. Caramu memandang kehidupan harus sama seperti perspektif Alkitab. Karena kalau tidak, dunia sekarang itu tambah edan. 20 tahun yang lalu, semua yang Anda anggap tabu hari ini biasa. Dulu 20-30 tahun yang lalu, kalau Anda lihat laki-laki gandengan sama laki-laki, itu tabu. Itu aneh. Hari ini Anda lihat laki-laki mesra-mesraan sama laki-laki, itu biasa, lumrah. Anda lenggang kangkung pun biasa. Apa yang dulu sesuatu yang kita anggap, kok begitu? Sekarang kita toleransi, kita terima. Sekarang saudara, di belahan dunia yang lain, toilet sekarang sudah ada 3. Yang satu jelas gendernya, yang satunya kagak jelas. Dan kita sudah biasa melihatnya.
lama-lama bergeser. Saudara, dulu 20, 30, 40 tahun yang lalu, gak ada itu namanya co-living. Co-living itu bahasa kerennya kumpul kebo. Sekarang co-living. Kenapa kok co-living? Supaya bayar kosnya, bayar apartemennya atau kontrakannya murah. Toh nanti aku bakal menikah sama dia. Lebih baik kita tinggal bersama, lebih irit, lebih hemat. Daripada kamu sewa tempat, lebih baik kita tinggal bersama. Toh ujungnya menikah kok. Kagak ada kayak gitu. Halo, amin. Tapi itu jadi lumrah. Kenapa? Lama-lama mindset kita serupa sama dunia berpikir. Gak apa-apa. Saudara, no. It's not okay. Katakan amin. Zaman dulu, gak boleh di atas jam 9 gak pulang, apalagi bertandang ke rumahnya lawan jenis. Nginep lagi, apalagi nginep. Saudara, zaman sekarang, saudara, apa yang dulu kita anggap tabu, free sex. Saudara, sekarang jadi biasa. Dunia itu semakin biasa. Zaman dulu, orang yang gak kenal Tuhan pun menganggap itu melanggar norma. Tapi sekarang itu semua jadi biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam segala aspek, kita itu menjadi sama dengan dunia, sangat berbahaya. Itulah sebabnya kita kehilangan anak-anak Tuhan yang mempengaruhi dunia ini. Itu seperti garam kehilangan keasinannya, itu seperti lampu yang sudah tidak lagi bercahaya. Kalau garam kehilangan keasinannya, dia dibuang, diinjak-injak orang karena tidak berguna. Lampu juga diturunkan, buat apa? Lampu ada di atas tapi dia gak berfungsi, gak menyala. Lampu dan garam itu simbol daripada pengaruh. Tuhan itu memposisikan kita untuk jadi pengaruh di dunia ini, katakan amin. Dunia yang gelap ini gara-gara ada terang. Terang itu menerangi, mempengaruhi sekelilingnya. Makanan yang hambar gak ada rasanya, begitu dikasih garam jadi ada rasanya. Saudara, itulah panggilannya orang Kristen. Makanya jangan heran, saudara, kalau Anda orang Kristen ada di kantor, Anda disorot. Kalau ada orang, saudara, yang gak percaya sama Yesus, pergi ke clubbing, biasa. Tapi begitu Anda orang Kristen ke clubbing, loh kok kamu di clubbing? Kenapa kok kita dituding seperti ini? Karena orang Kristen itu memang Tuhan set untuk jadi garam, untuk jadi terang. Katakan amin. Makanya hidup kita disorot, Bapak Ibu. Nah, kita gak mungkin bisa hidup berbeda kalau kita tidak berpangku dengan radikal tentang firman Tuhan. Kita gak pegang sama firman Tuhan dan hidupi dengan radikal. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, munculkan bagaimana Anda bisa hidup berbeda, mengambil pilihan-pilihan yang berbeda, adalah ketika Anda sadar bahwa keputusan Anda hari ini itu selalu punya efek atau punya dampak terhadap orang lain. Tadi ayat tadi bunyinya apa, saudara? Coba saya ulangi khususnya di ayat yang ke 18, dikatakan begini. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan siapa? Anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Rupa-rupanya keputusannya Nuh itu menyelamatkan keluarganya. Kalau Nuh mengambil keputusan yang salah, keluarganya ikut binasa. Ternyata keputusan Nuh itu punya dampak, anak-anaknya dan menantunya, istrinya itu diselamatkan. Katakan amin. Kalau Anda sadar bahwa keputusan-keputusan Anda itu bukan hanya berdampak kepada diri Anda sendiri, tapi keputusan Anda itu berdampak kepada orang lain. Saudara, Anda akan betul-betul jaga hidup Anda. Katakan amin. Hari ini tanggung jawab saya besar.
Saya berkali-kali ngomong sama anak-anak saya, kenapa kok papa ini jaga hidup sungguh-sungguh, papa gak mau aneh-aneh. Sederhana, selain saya itu jaga namanya Tuhan, saya itu jaga nama keluarga. Kalau papamu ini aneh-aneh, yang kena dampaknya itu kalian, nak. Kamu akan malu. Belum lagi, papamu ini punya kakak di Surabaya. Kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3. Itu loh, pamanmu yang nomor 1 itu pernah ngomong sama anak-anaknya yang hampir selevel sama saya. Karena saya sama kakak nomor 1 itu terpautnya 18 tahun. Dia ngomong sama anak-anaknya, ingat loh ya, kamu itu punya paman pendeta. Jangan macam-macam hidupmu. Wih, saya waktu dengar kayak gitu, tambah bebannya tambah gede, saudara. Kenapa, saudara? Saudaraku aja jaga hidup gara-gara dia itu relate sama saya sebagai pendeta. Lah kalau saya macam-macam, saya skandal atau macam-macam, aduh jangan sampai itu terjadi. Yang kecoreng itu bukan nama keluarga saya, tapi juga kakak saya, keluarga besar saya. Saudara, kenapa? Keputusanku itu mempengaruhi orang banyak. Makanya saya betul-betul aku mau hidup beda, aku gak mau jadi pendeta yang aneh-aneh. Makanya saya ngajar anak-anak, begitu pula anak-anak, kamu jangan macam-macam. Saudara, gak gampang. Anak saya juga ngalami seperti anak-anak saudara. Ngalamin kayak roller coaster begitu, saudara. Mereka juga manusia. Tapi saya ajarin. Kamu harus juga bisa jaga nama Tuhan, nama gereja. Apalagi kamu anak pendeta. Sorry karena kamu harus memikul tanggung jawab sebagai anak pendeta. Karena apa? Tekanannya beda sama anak orang biasa. Saudara, sorry tapi gimana-gimana kamu tetap anaknya papa. Anak mama. Dengan kata lain saya harus ngajar bahwa keputusanmu itu bukan hanya mempengaruhi dirimu tapi juga orang lain. Apa yang Anda lakukan itu juga mempengaruhi keluarga Anda. Apa yang Anda lakukan mempengaruhi keluarga besar Anda. Katakan amin. Apa yang Anda lakukan itu juga mempengaruhi nama Tuhan dan nama gereja. Saudara, pastikan Anda sadar betul supaya Anda hidup itu betul-betul sungguh-sungguh dan Anda bisa punya keputusan-keputusan itu wise. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.